Baik, ini adalah video akan menjelaskan secara taktikal strategi step by step casual investing yang kita bahasakan tadi. Kita mulai. Oke, kita sekarang akan memperlihatkan step by step untuk melakukan 3 langkah tentang casual investing ini. Step by step ini langsung kita praktekkan di aplikasi. Ada 2 aplikasi yang kita pakai, yaitu aplikasi pertama Peluang ya. Sekali lagi kami tidak dibayar kami tidak dibayar oleh Peluang dalam proses membuat video ini, tapi kami merekomendasikan karena memang ini yang paling cocok untuk strategi kita. Yang kedua HiQ Investor Apps untuk beli asetnya nanti. Oke. Nah, ini kita udah masuk di Peluang. Step by step yang pertama adalah kita menetapkan modal yang ingin kita berikan untuk cryptocurrency kita. Jadi itu dulu yang paling pertama, tetapkan modal, kemudian ambil uang kecil setiap hari saat nilai sudah di atas atau di sekitar modal. Oke, jadi kalau misalnya modal kita 1 juta di cryptocurrency A, maka setiap hari kita bangun tidur atau di siang hari atau di malam hari, saya biasanya melihat itu di pagi, siang, dan malam. Pada saat nilai kripto kita sudah berada di sekitaran modal atau di atasnya, maka kita masuk ke langkah ketiga, yaitu mengambil kisaran 3-5% per hari dari modal tersebut. Kemudian setelah uang kecil itu diambil, tinggalkan apps dan biarkan pasar meningkatkan harga kembali senilai modal keesokan harinya. Jadi kita tinggalkan, kita casual, kita santai ya. Kemudian kita tunggu besoknya. Besoknya itu kemungkinan besar nilai kita yang sudah dikurangi uang kecil itu akan kembali lagi setingkat modal kita. Seperti itu, nanti saya perlihatkan. Yang kelima, langsung saat itu juga ubah uang kecil yang sudah didapatkan menjadi bentuk emas dan voucher tabungan aset, yang dimana nanti di akhir bulan, setiap bulan voucher tabungan aset ini di HiQ Investor Apps bisa dipakai untuk beli aset sejati. Oke, sesuai dengan yang disebutkan di langkah ketiga. Kemudian sedapat mungkin hindari memakai uang kecil itu untuk konsumtif. Anda sudah punya gaji untuk konsumtif. Untuk yang ini tolong hanya dipakai untuk produktif, yaitu untuk uang kecil, emas, kemudian menjadi aset sejati. Seperti itu. Oke, kita praktekkan ya satu persatu. Saya akan buat ini agak transparan biar bisa tetap dilihat. Langkah pertama ya, tetapkan modal. Nah, di langkah pertama saya kasih contoh untuk Bitcoin. Di sini saya pakai modal 1 juta. Di sini juga saya pakai 1 juta untuk Ethereum. Nah, jadi ini kasus masing-masing orang ya, jadi tidak harus 1 juta, tapi saya rasa 1 juta kecil ya, tidak terlalu berat lah ya. Tapi kalau memang tidak ada, silakan 500.000 dan seterusnya. Nah, Polkadot saya pakai 3 juta, dan saya merekomendasikan kripto yang kita pakai 3 ini aja, karena ini 3 yang paling populer sehingga kenaikannya itu stabil. Kenaikannya stabil sehingga nilai purchasing power kita itu atau daya beli uang kita itu bertahan terus dan meningkat terus setelah kita ambil uang-uang kecilnya. Oke, ini yang saya kasih contoh ya. Kemudian ke tahap kedua, ambil uang kecil setiap hari ya. Jadi tadi pagi saya sudah ini pada saat saya buat video ini siang hari. Tadi pagi saya sudah ambil dari sini itu 50.000. Jadi sekitar 5% dari 1 juta. Sekarang saya akan praktekkan bagaimana mengambil dari sini, kemudian dari sini. Oke, dari Bitcoin dan Polkadot. Oke, kita coba. Jadi pada saat kita mau mengambil uang kecil, kita ada dua cara. Cara pertama saya sebut itu cuman mengambil margin. Oke, kita langsung potong di marginnya aja. Atau kita mau misalnya dari pendapatan margin itu uang kecilnya jumlahnya berapa gitu. Jadi misalnya kita mau ambil 45.000, maka cukup kita potong 45.000. Nah, ini contohnya ya. Saya klik Bitcoin. Di sini Bitcoin, saya kemarin habis mengambil Bitcoin ini 50.000, sehingga saldo saya kemarin itu jadi 950.000 di sini. Tapi dalam waktu sehari saja sudah kembali di kisaran di sini ya, di poin 2 ya, ambil uang kecil. Pada saat saya bangun saya sudah lihat sudah di sekitaran modal, yaitu 990.000-an lah ya, karena modal saya 1 juta. Jadi tidak harus tunggu pas di 1 juta atau harus banget di atas 1 juta, tidak. Jadi bisa juga di sekitarnya. Jadi kalau saya lihat ini sudah layak diambil lagi ya.
Jadi 990.000 sudah mendekati modal saya ambil 3-5% dengan cara mengambil dari margin. Bagaimana itu margin? Misalnya saya sekarang jual ya, saya tutup ini dulu. Sekarang saya jual, saya mau ngambil cukup misalnya 48.000 atau 45.000 lah ya. Kemudian di situ kalau 40.000 itu ini ya sudah bisa dilihat ya. Jadi sekarang ini 47.000 yang akan sambil tinjau ke sana. Oke, sip, kita geser ke atas untuk menyelesaikan. Kita geser, tak. Oke, saya sudah mengambil uang kecil saya 47.000 ya. Sini lihat di sini. Kemudian setelah itu apa langkah keempat? Setelah uang kecil diambil, tinggalkan aja. Jadi bisa dilihat di sini sekarang kripto saya 943. Saya tinggalkan sehari 2 hari, sehari lah, besok itu sudah kembali di 900 ribuan bahkan 1 juta. Di situ saya ambil lagi. Seperti itu ya. Jadi casual aja, tidak kayak trading. Selanjutnya saya akan contohkan untuk di Polkadot pola di mana jual beli keseluruhan ya. Strategi atau teknik pengambilan uang kecil yang dipakai itu dengan cara jual beli keseluruhan. Yang bagaimana itu jual beli keseluruhan? Contohnya di sini ya. 988 tadi sudah sampai 1 juta. Jadi ini mungkin karena sempat turun, tapi anggaplah seperti ini ya, anggap seperti sudah di angka 990-an atau 1 jutaan. Jadi saya sudah lihat ini memenuhi kriteria nomor 2 ya, karena sudah mendekati modal saya, jadi saya jual. Saya mau ngambil misalnya dari sini cukup 30.000 aja dulu. Bagaimana caranya? Ini diingat ya, ini 980.000 ya. 980.000 itu saya jual semua dengan cara jual. Nah, kalau tadi saya cuma ambil uang kecilnya atau marginnya, kalau sekarang ini saya jual, kemudian nanti saya beli ulang. Jadi di sini total add saya itu 3326, saya jual semua 3326 ya. Tinjau pesanan, terus saya geser ke atas. Oke ya. Nah, setelah ini seolah-olah saya menjual semua. Oke, setelah itu saya close, saya beli kembali. Saya beli senilai misalnya saya ambil 30.000, artinya dari 30.000 1 juta kurang 30.000 itu sama dengan 970.000. Jadi saya beli kembali kurang lebih tadi setelah saya beli 950.000 saja. Contoh ya. Nah, jadi saya beli 950.000, saya beli, saya geser. Nah, saldo Polkadot saya menjadi 948.000. Nah, ini kita tinggal tunggu aja. Lakukan poin keempat. Setelah uang kecil diambil, tinggalkan. Nanti 949 ini sehari, biasanya besok di sore atau di pagi hari, malah kalau keadaan pasar baik itu jadi 1 juta kembali. Jadi kalau kita lihat tadi saya sudah mengambil kurang lebih 48.000 uang kecil dari Bitcoin, dan sekarang saya kurang lebih ngambil 40.000 atau 30 sampai 40 ribuan ya dari Polkadot saya. Artinya saya sudah melakukan tahap 1 sampai tahap 4. Saya tinggalkan Polkadot dan Bitcoin saya. Nah, yang ingin saya perlihatkan sebelum saya masuk tahap selanjutnya adalah hal yang menarik, di mana tadi pagi bangun tidur sekitar jam 8 pagi saya melihat saldo Ethereum saya sudah naik. Saya langsung potong itu, saya langsung ambil 50.000 pas, dan dalam waktu dari jam 8 sampai jam 2 siang sekarang, dari 950.000 ini sudah jadi 970. Bahkan tadi sudah tembus 980. Artinya uang kecil saya yang sampai 50.000 itu kurang lebih 20 sampai 30 ribunya itu sudah kembali dalam waktu beberapa jam saja. Sekuat itulah konsep casual investing ini. Nah, oke. Setelah itu kita sudah melewati tahap 1 sampai 4, sekarang kita ke tahap 5. Setelah ada uang, kita beli emas ya. Beli emas. Nah, uniknya peluang juga memberikan akses untuk beli emas fisik. Emas fisiknya itu bisa jadi disimpankan defaultnya mereka. Nanti kalau kita mau cetak ya ini ya, yang emas ini ya, tulisan emas ya. Jadi kita langsung bisa beli di sini. Pada saat kita klik,
kita beli dalam bentuk bukan emas digital, emas fisik, tapi secara digital. Emas fisiknya mereka simpankan di vaultnya mereka atau di berangkasnya mereka. Pada saat kita mau tarik fisiknya itu tinggal pilih ini. Jadi sekali lagi bukan trading emas, tapi memang beli emas fisik. Tinggal klik ini, kemudian emas kita akan dikirimkan. Nah, sekarang tadi saya sudah tukarkan uang kecil kas saya, sekarang saya mau beli emas. Anggaplah saya mau tadi saya menarik uang 100.000 ya. Dari 100.000 saya mau jadikan emas 10% atau 15%-nya lah. Jadi 15.000. Saya beli emas 15.000 setara dengan 0,01 gram tinjau pembelian. Oke. Seperti ini. Coba 12.000 tinjau pembelian, geser ke atas. Nah, saya sudah dapat emas ya. Seperti itu. Setelah mengubah jadi emas, kemudian kita ubah menjadi voucher tabungan aset. Untuk voucher tabungan aset sendiri itu ada sistematika dari HIQ Investor Apps, itu ada ininya sendiri. Mungkin di lain kesempatan kita akan jelaskan. Yang jelas untuk mengubah menjadi voucher tabungan aset, intinya kita mentransfer uang kecil kita ke rekening dari HIQ manajemen HIQ Investor Apps. Nanti dari situ kita transfer ke rekening mereka akan menambahkan saldo voucher tabungan aset kita di aplikasi kita. Nanti saya akan jelaskan. Jadi uang kecil kita setelah jadi emas dia peluang, kita ke fitur dompetnya peluang. Di sini fitur dompet, kemudian nanti kita klik. Nah, kita tinggal tarik tunai ya, kemudian kita kirim di bank. Nah, di bank kita kirim ke rekening kita dulu. Setelah itu kita buka rekening kita, dari rekening kita kirim ke manajemen HIQ agar ditambahkan ke saldo voucher tabungan aset kita. Bagaimana setelah kita punya voucher tabungan aset setiap bulan, maka kita akan masuk, ini contoh dari aplikasi HIQ Investor Apps ya. Nah, voucher tabungan kita itu setiap sebulan sekali, karena sehari kita ambil 50.000, 100.000 itu kan nanti akan menjadi antara 1,5 juta sampai 4,5 juta kalau misalnya memang aktif ya. Nah, nanti tabungan itu kemudian dipakailah untuk beli aset-aset ini. Di HIQ Investor Apps itu ada aset real estate sekarang, ada food court, ada kosan eksklusif di Makassar, ada di Bogor, ada di Depok. Itu macam-macam, semua adalah real estate yang kemudian nanti akan menghasilkan passive income bulanan yang kita bisa akses dan kita dapatkan dari aplikasi ini dan kita bisa pakai untuk konsumsi kita. Jadi nanti uang kecilnya diproduktifkan dulu, jangan dikonsumsi dulu. Nanti pada saat sudah dapat passive income dari aset-aset real estate ini, aset-aset sejati ini, baru kita pakai untuk konsumsi seperti itu. Jadi ini adalah aplikasi yang akan kita pakai untuk membeli aset sejati. Oke, jadi itu kita sudah melakukan 6 langkah. Kita mengubah aset uang kecil kita menjadi emas dan voucher tabungan aset untuk membeli real estate. Saya inikan kembali. Oke, kita sudah melakukan poin 5. Terakhir adalah yang paling penting, sedapat mungkin hindari memakai uang kecil tersebut untuk konsumtif. Ubah jadi emas dan aset sejati dengan membeli emas di aplikasi Pulang itu sendiri dan menambah saldo voucher tabungan aset Anda sehingga nanti bisa membeli aset sejati di aplikasi HIQ Investor Apps. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, tambahan sedikit. Tadi saldo-saldo yang telah kita jual dari cryptocurrency kita itu masuk ke dompet di saldo tunai. Setelah melihat tadi bagaimana strategi ini dipraktekkan ya secara teknis, kita akan lanjut pembahasan untuk membahas strategi ini secara konsep. Kenapa? Karena konsep ini, memahami konsep dari casual investing ini sangat penting agar kita menyerapi apa yang akan kita lakukan pada saat mempraktekannya. Karena kalau kita buta konsep, hanya paham teknis itu bahaya. Sama juga kalau hanya paham konsep tapi tidak paham praktek, itu juga sama bahayanya. Jadi harus paham konsepnya dan harus paham prakteknya, cara prakteknya. Oke, lanjut. Secara konsep, langkah 1 adalah tujuannya untuk menghasilkan uang kecil antara 50.000 sampai 100.000 per hari. Oke.
Kenapa cryptocurrency? Ini konsep yang harus kita pahami. Kenapa kita memilih cryptocurrency ya? Karena cryptocurrency itu ada pro dan kontranya juga. Tapi dari sudut pandang kita di HIQ Investor Community, kita melihat dari idealisme dan konsep tujuan awal dari cryptocurrency itu sendiri. Kenapa kita pilih cryptocurrency? Karena ide awalnya yang sangat mulia. Dan saat ide mulia muncul, pasti rakyat global mendukung dan dengan karakter jumlahnya yang pasti. Ya, jadi supply yang tetap, sedangkan pendukungnya semakin banyak karena visinya dan idenya mulia, yaitu mendesentralisasi mata uang, maka akan semakin banyak yang akan bergabung dalam gerakan ini dengan supply yang sama, maka nilainya akan terus konsisten meningkat itu. Ya, jadi karena pertama idenya yang bagus, maka akan diikuti oleh banyak orang bergabung dalam gerakan ini, sehingga dengan jumlah uangnya pasti, secara logaritma sudah dibatasi cuma 25 juta untuk Bitcoin misalnya, maka secara natural harganya akan naik terus dan disitulah kita dapat uang kecilnya. Itu konsepnya ya, yang paling pertama. Kedua, di strategi ini kita proteksi atau hedging. Kita hanya menjaga nilai uang kita alias purchasing atau daya beli uang kita, bukan trading ya. Kalau trading itu, trading yang dalam umumnya bahasa investor itu adalah yang menunggu harga naik atau turun. Kita bukan trading, we just hedge our fund. Kita beli kriptonya, kebetulan karena nilainya naik terus, kemudian kita dapat kenaikan harga, di situ kita ambil. Jadi jangan serakah kalau modalnya tidak usah langsung tiba-tiba lihat ini bagus langsung dikasih masuk semua tabungannya ke kripto, jangan. 1 juta cukup di awal, 500 ribu pun itu masuk akal. Terus per hari incar yang wajar saja, 50 ribu, 30 ribu, 100 ribu dari semua. Jadi tidak usah muluk-muluk lah. Per hari sudah cukup, istirahat, tinggalkan. Oke, santai. Kita santai saja karena kita ini hedging, kita bukan trading. Jadi dibawa enjoy saja. Bangun, ambil margin, tidur. Bukan tidur ya, bangun, ambil margin, kerja, bla bla bla, malamnya tidur, besok insya Allah nilainya kembali normal, ambil lagi marginnya. Seperti itu ya. Jadi jangan serakah. Terus ini bukan goalnya. Ya, hasilnya jangan dipakai konsumtif. Jadi jangan di sini dapat duit kemudian langsung dimakan ya. Ya, sekian persen enggak apa-apa lah, tapi jangan dipakai konsumtif tujuannya. Tapi ini adalah kesalahan fatal yang kalau kita lakukan, karena ingat itu adalah uang bukan aset. Lanjut ke langkah kedua. Pada akhirnya kripto itu maya ya. Tidak ada backupnya, tidak ada fisiknya, tidak ada nilai intrinsiknya. Jadi kan dia sebagai alat saja. Oke? Jadi dia maya, tidak punya. Jadikan dia alat untuk beli emas dan perak. Emas dan perak inilah adalah uang dari Tuhan, dalam tanda kutip ya. Simpan dalam bentuk itu adalah langkah paling aman dan dalam jangka panjang. Dan tetap saja emas dan perak juga adalah uang, bukan aset. Kalau jumlahnya sudah cukup, pakai lagi beli aset nantinya. Oke? Seperti itu. Karena menyimpan emas itu tidak menghasilkan dan tidak menggerakkan ekonomi real di lapangan. Karena kalau kita simpan emas 2 ton di berangkas kita tapi tidak dipakai, tidak diputar masyarakat untuk bikin aset, untuk bikin restoran, untuk bikin pabrik beras dan seterusnya, maka ekonomi tidak akan jalan. Kita tidak bisa makan emas. Seperti itu ya. Oke. Langkah ketiga, setiap bulan ubah 70-90% uang kecil tadi menjadi aset sejati. Ingat, endgame-nya bukan uang kecil, tapi bagaimana bisa menjadi tuan di negeri sendiri, bagaimana aset-aset strategis di negeri kita sendiri yang mungkin selama ini di luar nalar kita ya. Orang-orang pertama yang bergabung dengan HIQ Investor Community tidak sangka, saya bisa punya kosan di kota sana ya, saya bisa punya kosan di samping kampus ini ya, padahal saya tinggal di kota ini dan saya dapat tiap bulan laporan dari manajemennya. Wow gitu nah. Selama ini mereka tidak nyangka hal itu bisa dilakukan, tapi dengan adanya sistem dari HIQ Investor Community, hal itu menjadi bisa diwujudkan. Oke? Selama ini karena itu mahal, satu kosan itu bisa berapa belas miliar, bahkan puluhan miliar, tapi dengan sistemnya HIQ Investor Community itu bisa dilakukan. Itu kita bisa jadi pemiliknya. Apa itu aset sejati? Adalah semua aset produktif yang menghasilkan barang dan jasa di sektor real, ya, jadi bukan non-real, sektor real ada di lapangan ya, yang menghasilkan income rutin bulanan bagi pemiliknya. 2 kategori besar yaitu real estate dan bisnis. Kenapa inovasi kerakyatan HIQ Community? Karena idenya sangat mulia, sama dengan tadi ide dasar dari cryptocurrency adalah desentralisasi mata uang. Kalau ini adalah nilai perjuangan mereka itu untuk ekonomi kerakyatan, yaitu desentralisasi kepemilikan aset. Bagaimana agar aset sektor produktif yang strategis yang selama ini hanya dikuasai segelintir orang itu bisa dimiliki oleh seluruh rakyat. Itu.
Itu kenapa kita memilih ini. Terus ada kontrak legal yang dinotariskan untuk memastikan keamanannya secara hukum. Uniknya dari HIQ Investor Community ini, dia sangat memperhatikan keabsahan legal dari kepemilikan. Karena kan kita dalam memiliki aset itu, kita membeli aset itu kan. Pada saat kita membeli aset itu harus ada landasan hukum yang kuat bahwa aset itu kita beli dari penjualnya A ke B dan dinotariskan sehingga clear bahwa itu adalah milik kita nantinya, dan itu ada di sini. Dan saya tidak melihat ada sistem lain selain sistem yang ada di sini di lapangan yang betul-betul bisa mengakomodir kepemilikan secara hukum yang sah dan dinotariskan seperti itu. Nah, aset dikelolakan secara profesional. Misalnya salah satu produk mereka, real estate mereka adalah kosan eksklusif. Nah, kosan eksklusif itu kita beli tapi bukan kita yang kelola, bukan kita yang cari penyewanya, bukan kita yang hire cleaning service dan seterusnya. Aset tersebut dikelolakan secara profesional dan manajemennya memberikan laporan transparan tiap bulan melalui aplikasi kita, ya, beserta laporan dividen. Pokoknya semua ini dikelola secara terbuka dan transparan, dan setiap tahun kita diundang untuk annual meeting menentukan kebijakan-kebijakan besar atas aset yang kita miliki tersebut. Oke, jadi kita tidak perlu repot mengelola aset tersebut secara langsung alias kita mendapat pasif income. Terjangkau hanya antara 2-5 juta per 1 ppm atau proporsi penyertaan modal sudah bisa menjadi bagian dari pemilik aset secara legal, sah, dan transparan. Contoh ongoing yang berjalan adalah real estate kosan, parkiran vertikal, rumah sakit, dan kapal logistik sedang dalam pengembangan. Jadi kedepannya anggota investor komunitas HIQ itu bisa memiliki kapal logistik, ya, apalagi sekarang di era pandemi ya. Penjualan online itu sangat membutuhkan kapal logistik. Jadi kita memiliki kapal itu disewakan kepada para konsumennya, kita mendapatkan penghasilan dari biaya penyewaan kapal itu. Seperti itu yang lagi dikembangkan sekarang. Ini adalah sebuah langkah luar biasa, dan ini adalah end game dari semua yang kita lakukan di casual investing ini. Hingga pada suatu waktu kita bisa melihat kita memiliki banyak aset yang tersebar di berbagai sektor dan di berbagai tempat di Indonesia, seperti itu. Nah, inilah casual investing yang secara original dikembangkan oleh komunitas investor HIQ. Kata kuncinya adalah santai saja. Ini adalah sebuah strategi yang tidak muluk-muluk, bukan strategi iming-iming yang cepat kaya apa segala macam, tapi ternyata in the end of the day bodong ya. Enggak, ini real, sangat realistis, telah dilakukan dan telah memberikan hasil yang masuk akal ya, bukan hasil yang muluk-muluk juga, seperti itu. Jika kita konsisten melakukan ini ya selama 30 tahun, ini ilustrasi hitungannya. Per bulan bisa nambah aset dari uang kecil 3 juta misalnya. Kali 12 bulan, itu artinya kita bisa nambah aset 36 juta per tahun. 36 juta ini kalau kita hitung dalam bentuk aset sejati ya, 36 juta ini kita jadikan semua jadi aset sejati, entah itu real estate ataupun kapal atau apapun itu setidaknya akan memberikan dividen dari penghasilan aset tersebut tiap bulan ke kita itu 1%-an. Duduk-duduk itu passive income dari sektor produktif yang betul-betul menggerakkan ekonomi real masyarakat di lapangan, alias 360.000 per bulan dari 36 juta per tahun. Passive income ya ini ya. Oke. Kalau konsisten 30 tahun, maka saat pensiun, misalnya kita start dari umur 30 tahun, saat pensiun kita punya aset 36 juta kali 30 tahun itu 1,08 miliar. 1,08 miliar uang hari ini itu harus hitung inflasinya ya. Inflasi di Indonesia itu kurang lebih 10% per tahun. Jadi 1,08 miliar dikali kenaikan inflasi selama 30 tahun ya, itu 4,3 miliar. 4,3 miliar dikali 1% perkiraan dividen tiap bulan itu akan memberikan 43 juta passive income dari aset sejati yang real, yang bukan hanya kita mendapatkan penghasilan dari situ, tapi itu menggerakkan ekonomi masyarakat. Ada pegawai di situ, ada buruh di situ yang kemudian memberikan makan istrinya, anak-anaknya, dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan manfaat dari aset produktif, baik secara finansial pribadi maupun ekonomi sosial kepada masyarakat sekitar kita. Ini adalah kekuatan casual investing. Oke, sebuah konsep strategi investment yang tidak muluk-muluk. Santai saja. Nah, mari bergabung dalam komunitas HIQ Investor Community kita. Kami punya 3 main activities ya. Jadi setelah yang pertama adalah casual investing. Setelah Bapak dan Ibu sekalian mendengarkan materi ini,
Itu adalah casual investing. Pada saat Bapak dan Ibu sekalian kemudian selesai mengikuti seminar ini, Bapak dan Ibu sekalian akan dibuatkan dari grup-grup Ramatama ya, atau friendly group, entah itu di Telegram maupun di WAG per grup kecil, biar terbentuk chemistry antara satu komunitas di berbagai tempat di seluruh Indonesia dengan satu visi yang sama. Casual investing itu kita akan buatkan grup-grup, dan grup-grup itu akan menjadi grup arisan nantinya biasanya ya, tergantung dari pembicaraan grup itu. Jadi di situ akan ada arisan kegiatan kami yang kedua itu arisan real estate. Jadi tiap-tiap grup Ramatama biasanya endingnya akan melakukan kegiatan arisan, di mana mungkin malah dari uang-uang kecilnya itu mereka jadikan sebagai iuran arisan ya. Jadi arisannya itu antara 200.000 per bulan sampai 1 juta per bulan, tergantung kesepakatan grup itu. Kemudian tiap bulan di lot, hasilnya tidak dipakai untuk belanja konsumtif, hasilnya dipakai untuk beli aset lagi. Oke, jadi akan teramplifikasi keinginannya untuk mewujudkan memiliki aset sejati sebanyak-banyaknya. Jadi setelah seminar casual investing ini akan diundang dari grup, harapannya dari situ akan terbentuk grup-grup arisan, real estate, arisan produktif. Kemudian kegiatan kami yang ketiga adalah adanya bantuan modal produktif non bunga. Misalnya nanti ke depannya kita berhasil menghasilkan uang-uang kecil, tapi kita ingin langsung beli 1 ppm, 2 ppm, atau invest langsung dalam jumlah 10 juta, kita bisa diberi bantuan modal, kemudian nanti kita cicil dari uang-uang kecil kita. Karena diberikan bantuan modal non bunga, dari penghasilan uang kecil kita tiap bulan kita melunasi angsuran dari bantuan modal tersebut. Ini adalah 3 main activities yang dikembangkan oleh CIQ Investor Community untuk memastikan bahwa semua anggota komunitas yang ada di dalamnya bisa mewujudkan 2 ide besar. Apa itu? Ide desentralisasi mata uang agar dikuasai untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan elit, dan ide desentralisasi aset produktif strategis agar dikuasai oleh seluruh rakyat dengan kepentingan rakyat, bukan dikuasai oleh segelintir orang untuk kepentingan elit. Oleh karena itu, kita memakai sebuah slogan di dalam komunitas kita, yaitu we are economic hero. Kita adalah pahlawan ekonomi, karena kita adalah sekumpulan orang yang ingin memperjuangkan desentralisasi mata uang kepada rakyat, desentralisasi aset produktif strategis kepada rakyat, memperjuangkan rakyat jadi tuan di negeri sendiri, merdeka keuangan dan ekonomi dari, oleh, dan untuk rakyat. Sekian dari kami, terima kasih. Semoga Bapak dan Ibu sekalian bisa menjadi bagian dari perjuangan besar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.